BPR Segara Anak Kencana cabang Raya Lombok Tengah, dan usai peninjauan kantor kami persilakan untuk menikmati Dahlan selaku pendiri sekaligus pemilik dari PT BPR Segara Anak Kencana, yang kami hormati Maminda Haji Lalu Wiratmaja dan Haji Lalu Suprayatno matur tabiasi sudah berkenan hadir. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan kepada Direksi PT BPR Segara Anak Kencana, para pimpinan kantor cabang, para direktur utama, direktur operasional, dan pimpinan kantor kas pelayanan. Yang kami hormati juga pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Prayang. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, sekali lagi selamat datang kami ucapkan dalam acara peresmian kantor PT BPR Segara Anak Kencana cabang Prayang Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini Sabtu tanggal 17 September 2022 yang sesaat lagi akan bersama-sama kita mulai. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, izinkan terlebih dahulu saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini akan menyampaikan beberapa produk-produk unggulan dari BSK. Di antaranya yang pertama untuk produk kredit unggulan BSK ada 4 yang sudah diwujudkan tentunya oleh BSK, di antaranya yakni 1. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja diperuntukkan bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya, baik perdagangan maupun usaha lainnya secara bulanan maupun musiman. Kemudian ada juga kredit konsumtif. Sedangkan kredit konsumtif ini diperuntukkan bagi pegawai yang memiliki penghasilan tetap. Dan yang ketiga, kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk berinvestasi. Dan yang terakhir untuk produk unggulan kredit yakni kredit sertifikasi adalah kredit khusus untuk guru yang sudah sertifikasi. Selain itu juga ada produk unggulan tabungan yang dimiliki oleh BSK. Ada 3 diantaranya yakni tabungan BSK yang diperuntukkan bagi lembaga dan perorangan. Kemudian selanjutnya ada tabungan Prasis Kencana yang diperuntukkan bagi pribadi atau keluarga sejahtera yang mengharapkan sukses melalui pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir untuk tabungan Tasis Harapan yang diperuntukkan bagi siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan tentunya masih banyak lagi produk-produk unggulan yang dimiliki oleh BSK, tentunya dengan bisa diklaim dengan proses dan syarat pengajuan kredit yang mudah dan cepat. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk BSK. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara berikut, marilah kita
جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan untuk memohon keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan pada kesempatan hari ini kami mohon berkenan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Adi Usman. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengangkat tangan dalam rangka memohon kepada Yang Maha Kuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca beberapa kali surat Al-Fatihah. Yang pertama dan utama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam Qur'an ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Fatihah. Yang kedua, kita hajatkan, kita niatkan, kita rawaikan semoga apa yang menjadi niat cita-cita agung mulia lebar dari segenap ashabul hajat, ashabul munasabah wal azumah pada kesempatan pada hari siang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahakuasaannya berikan kemudahan dan kemudahan, kelancaran dan kelancaran, tentu penuh dengan ridho dan rahmat-Nya. Bila yang berkiamat Al-Fatihah.
Tak lupa pula tentu diniatkan untuk segenap arwah keluarga Ashabul Hajah dan juga segenap arwah leluhur kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua di alam barzahnya mendapatkan selalu siraman kasih sayang Allah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا وردنا بما قسمت لنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تعافينا وأصحاب الحاجة من الدين والفقر وقهر الرجال ومن كل داء وبلاء ومن شر الخلق وفتنة الدجال بجاه البشير النذير وأن ترزقنا وإياهم رزقا حلالا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضير بجاه البشير النذير وأن تجعلنا وإياهم محبوبين في قلوب عبادك وأعزاء في عيونهم ووجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين بجاه البشير النذير يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا مباركا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء ودفعت عني وعنكم السوء ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومقاصد أصحاب الحاجة والمناسبة خاصة واغفر لنا ذنبنا وإياهم جميعا يا واسع الجود والإحسان والكرم بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al Mukarram Tuan Guru Haji Adi Usman yang sudah berkenan memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga lantunan doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, undangan hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pendiri dan pemilik PT DPR Segara Anak Kencana
Dengan hormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati saya, Pak Lalu Maja, Bapak Wakil Bupati, Bapak Lalu Suprayatno, Bapak Bupati yang sekarang kita tunggu ya, beliau ada Bupati kita beberapa tahun yang lalu. Kita selalu membiasakan memanggil Bapak Bupati, tidak boleh kita menggunakan mantan Bupati ya. Itu di negara maju begitu, tetap dipanggil Mr. Presiden walaupun dia sudah tidak jadi presiden ya, karena dulu dia jadi bupati, tinggal ditanyakan sejak kapan dia jadi bupati ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, khususnya para undangan, pemuka masyarakat, pemuka agama, khususnya Tuan Guru yang telah mendoakan kita tadi dan yang membacakan kita Al-Quran. Terima kasih atas sumbangsih dedikasi Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah didoakan pada kita tadi akan memberikan ketenangan jiwa, keberkahan dan semangat kita untuk bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang meresmikan kantor kita di Peraya. Kantor kita ini adalah kantor nomor 26 dari jumlah kantor-kantor kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita sudah lebih dari 15 tahun di Lombok Tengah. Tadi saya tanya pada Pak Ipul, koordinator di sini, kepala cabangnya, sudah berapa Anda kasihkan kredit di Lombok Tengah. Jadi tahun 2021 katanya itu ada 13,7 miliar tahun lalu ya. Artinya kalau rata-rata setahun diberikan kredit 10 miliar saja, bisa dihitung dalam 10 tahun ada 100 miliar. Itu cara menghitung secara kasar. Kalau kita lihat usia BPR Group ini, ada 3 BPR yang kita miliki, itu lebih 30 tahun. Itu artinya jumlah bantuan kredit yang diberikan itu tinggal dihitung saja, bisa beberapa triliun adalah ya. Tapi kita tetap sebagai industri kecil menengah yang sasaran juga ditujukan pada kelompok-kelompok pedagang. Karena itu tempatnya di dekat pasar bagus sekali ya. Di Alas ada 2 kantor kita juga di dekat pasar. Di Sumbawa Besar juga begitu, di Lima juga sama. Jadi dekat dengan pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah. Walaupun grup BSK ini juga kadang-kadang memberikan kredit sampai miliaran rupiah untuk satu orang. Kalau usahanya naik bisa
lebih dari 1 miliar ada, bahkan 2 miliar ada juga diberikan kredit. Itu artinya pekerjaan daripada grup usaha kita ini masih berkisar di level menengah ke bawah. Ya, memang segmen pasar inilah yang harus lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah kita sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pekerjaan dari usaha-usaha swasta seperti Bank BSK Group ini sekarang, ya, masa sekarang tidak mudah, tidak semudah di masa-masa yang lalu. Apa tantangan kita yang sekarang ini? Tantangannya pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi itu telah melahirkan berbagai produk yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Bahkan ada bank sekarang yang tidak perlu punya kantor seperti kita. Bank digital tidak perlu ada kantor, cukup putar-putar di handphone Anda telah jadi transaksi dengan lembaga keuangan itu. Itu salah satu. Tapi ada juga jenis-jenis fintech, ya, yang bersifat ilegal. Ini kalau di dalam masyarakat kita yang kurang mampu itu paling cepat ditipu. Dia percaya pada bentuk-bentuk daripada fintech ilegal itu. Karena itu dalam bahasa Sasak itu memang ada pepatah kita yang mengingatkan, ya, bunyinya begini: dengan bodoh tekakan si dengan licik. Ya, jadi penipu itu ada kalau ada orang bodoh. Tidak ada penipu kalau tidak ada orang bodoh. Nah, sekarang kalau ada orang ditipu karena dia bodoh, apakah kita harus bela dia? Saya kira diskusikan saja, ya, karena dia orang bodoh itu pasangannya orang licik, ya, berarti dia berpasangan, kan? Mungkin sulit ditolong, karena itu memang hukum. Dengan bodoh tekakan isi dengan rireh, ya. Dengan bodoh tekakan isi dengan rireh. Artinya ini kamu bodoh, ini kemiri tekakan. Kira-kira begitu, ya. Tapi tetap saja orang bodoh dikakan oleh dengan rireh. Luwe gadi dengan di desa kita ini menjadi kena tipu oleh fintech ilegal itu. Nih, selama kita bodoh pasti akan terus terjadi itu. Artinya kita tidak boleh bodoh. Terutama orang Islam sekarang paling banyak miskin di Indonesia. Berarti paling banyak orang Islam bodoh. Nah, karena itu harus tetap kita nuntut ilmu, maksudnya termasuk berdagang juga ilmu. Itu sebabnya kita diajarkan oleh agama kita berdagang. Ya, Nabi kita itu berdagang, berjualan. Itu nomor satu tantangan-tantangan. Yang kedua, ada juga tantangan yang datang dari sebuah kebijaksanaan. Bisa kebijaksanaan lokal, bisa kebijaksanaan bersifat nasional. Kadang-kadang nasabah BPR kita itu yang baik-baik didatangi oleh orang. Teman-teman itu seperti Amakpur, namanya dari desa Janatria, ya. Dia datang, Amakpur datang mengunjungi nasabah kita yang baik. Pindah saja ke rumah saya. Anda tidak perlu ada bunga. Itu Amakpur, ya. Amakpur adalah contoh dari kredit komando namanya. Ada perintah untuk memberikan kredit sedekah. Itu juga bagian daripada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh
perusahaan profesional seperti BPR Group. Selain nama kur masih ada Ina Syariah juga ya. Ina Syariah datang, ini tidak pakai bunga ya. Ina Syariah datang ini tidak pakai bunga, tetapi diambil untungnya duluan. Bagaimana itu uang itu belum diputar oleh orang sudah diambil labanya, keuntungannya. Tapi itu Ina Syariah tidak apa-apa ya, silahkan Ina Syariah Makmur kerjasama saja ya. Tapi dia sebagai teman kita yang sesungguhnya adalah tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan profesional seperti BSK Group. Jadi tidak lagi kita diskusi masalah halal haram, semua ada mazhabnya, ada aliran yang boleh kita pilih. Ya, misalnya kata-kata riba, diskusikan saja. Misalnya Al-Imran 130 jelas mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Ada apa muda apa kan? Itu didiskusikan. Yang disebut riba itu apa? 2 kembali 4, 4 kembali 8, itu yang dikerjakan oleh orang jahiliyah dulu, itu yang diribakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan kehabisan waktu untuk berdiskusi hal-hal seperti ini. Silahkan Anda pilih mazhab apa yang Anda anut, tetapi jangan saling menghalangi. Kira-kira itu hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam kita mengembangkan bisnis ya. Jadi kami mewajibkan semua karyawan kami membayar zakat. Sudah miliaran rupiah kami bayar zakat, bukan zakat, pajak kepada pemerintah. Bisa setahun bermiliar-miliar kita bayar pajaknya. Itu adalah bagian daripada sistem perekonomian di mana kita hidup dalam satu negara seperti Indonesia ini. Jadi selama ada orang miskin, tetap saja lembaga-lembaga keuangan seperti ini yang berorientasi pada masyarakat menengah ke bawah sangat kita perlukan, sangat diperlukan oleh negara kita. Karena itulah negara Indonesia mendorong yang disebut UKM, usaha kecil dan menengah, dengan berbagai kebijaksanaan yang diciptakan oleh pemerintah. Tujuannya untuk memberikan kita kesempatan masing-masing masyarakat, kelompok masyarakat itu untuk berpartisipasi untuk mengembangkan sumber daya, ilmu dan potensi ekonominya untuk dikembangkan secara baik. Ekonomi Indonesia sekarang masih mengalami masalah-masalah. Itu diakui oleh Menteri Keuangan, oleh pemerintah kita sekarang ya. Jadi ekonomi kita masih punya masalah, ditandai oleh besarnya hutang negara. Kalau negara itu hutangnya besar, dia harus menyediakan sejumlah uang untuk membayar hutang itu setiap tahun, berupa hutang bunga dan cicilan. Jadi kalau negara yang paling hebat adalah negara yang tidak punya hutang. Tetapi kalau negara punya hutang bukan berarti dia terlalu jelek ya. Hanya dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan anggaran setiap tahun untuk membayar hutangnya. Nah, lebih jelek lagi kalau hutang yang besar itu nanti harus dibebankan kepada pajak yang tinggi dan pencabutan subsidi. Nah, oleh karena itulah bagian-bagian ini juga bagian dari mazhab ya Tuan Guru ya. Ini bagian dari mazhab. Pemerintah itu menganut mazhab ekonomi apa? Jadi kita bilang mazhab di bidang agama, tetapi juga bidang ekonomi ada mazhabnya. Kalau Anda mengikuti mazhab ekonomi liberal kapitalistik, tidak peduli itu rakyat itu kesulitan.
subsidi itu tidak perlu ada. Itu di barat, di Amerika tidak perlu ada subsidi. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 kita itu ada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 sebelum diamandemen ditambah dengan pasal 4 itu mengatakan ekonomi Indonesia lah berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi kalau azas kekeluargaan, kalau Anda kasih rakyat itu subsidi, jangan Anda menyesal atau jangan Anda menyalahkan, oh terlalu besar subsidi rakyat ini salah, itu salah, keliru itu ya. Pemerintah itu harus tahu bahwa azas ekonomi kita kekeluargaan. Lagi pula Indonesia itu dia produsen minyak. Produsen minyak kita sekarang 740.000 sampai 700 sampai 800.000 dolar bukan dolar ya, barrel per hari. Sehari kita memproduksi minyak 740 sampai 800.000 barrel sehari. Di zaman Orde Baru 1.500 sampai 1.500.000 sampai 1.700.000 produksi minyak kita. Pertanyaannya, kenapa merosot sekarang? Apakah kita berhenti melakukan eksplorasi? Nah ini jadi sebelum kita menyalahkan subsidi, menyalahkan rakyat itu, kita juga harus sebagai pemerintah menyalahkan diri kita maksudnya ya, supaya seimbang. Kenapa Anda selama berpuluh-puluh tahun tidak melakukan eksplorasi yang menyebabkan produksi minyak kita bertambah? Kenapa sistem bagi hasil dengan kontrak karya itu bagian dari pemerintah lebih kecil? Sehingga para pengusaha minyak itu terus menerus bertambah kekayaannya, negara menerima bagian yang lebih kecil. Nah inilah hal-hal yang harus didiskusikan secara nasional. Tetapi siapa yang memegang peranan dari mazhab ekonomi apa dia, itu intinya ya. Kalau mazhab ekonomi mereka adalah mazhab amin, apa itu amin? Ya saling mengamini kan, saling iya. Ya inilah akibatnya ya. Tadi pagi saya menulis pagi-pagi ya, kenapa Anda menyesali subsidi? Saya menggunakan kata-kata siapa yang ingat tulisan pendek saya itu ya. Jadi dia menerima bagian yang lebih banyak ya, mewah. Bahasa Indonesianya apa itu? Mewah, lahap. Ya, saya menggunakan kata lahap. Lahap hilap. Ketika menerima pajak, ketika menerima pendapatan yang lebih banyak, gajinya besar sebagai pegawai karyawan Pertamina atau PLN, dia lahap menerimanya. Tapi ketika dia memeriksa kemampuannya itu terbatas, dia menyalahkan rakyat karena Anda selalu memakan subsidi. Maka itu saya katakan lahap hilap. Ya, dia lahap sekali menerima manfaat, tetapi dia sedih, dia tidak begitu senang kalau subsidi itu diberikan kepada rakyatnya. Dia senang menerima dia balik nama dari semua kendaraan karena dia menyalahkan roda 2 dan roda 4 ini yang paling banyak memakan subsidi. Tapi kenapa pemerintah tidak membuat kuota berapa seharusnya pemerintah boleh menjual sepeda motor setahun dan berapa seharusnya pemerintah boleh menjual sepeda mobil roda 4 setahun? Tapi dia hamburkan sebanyak-banyaknya, pemerintah lahap menerima pajaknya. Nah inilah bagian-bagian yang seharusnya para ahli ekonomi kita bertanya dulu sebelum membuat keputusan-keputusan yang strategis bagi bangsa Indonesia. Nah ini tidak bisa terjadi
Kenapa? Karena mereka saling amin. DPR dan pemerintah itu saling amin di pusat. Makanya kalau ada anak-anak demonstrasi di daerah pada DPRD atau ada bom-boman, tidak usah demo sudah. Bagaimana DPRD kabupaten mau mengubah keputusan pemerintah pusat? DPR pusat saja tidak bisa mengubahnya. Kenapa? Ini yang disebut oligarki, satu kelompok itu ya. Dia tidak bisa karena dia sama-sama bagian dari sistem itu. Yang diharapkan bahwa DPR itu akan mengkritisi semua kebijakan pemerintah tidak bisa dilakukan karena dia adalah pendukungnya dan dia harus mendukung apa-apa yang sudah diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh karena itu rakyat itu jangan terlalu berharap dan sudah apa Anda terima saja sebagai rakyat, atau Anda tidak terima ya terserah Anda, tapi kira-kira itu keadaan. Jadi cukup memakan waktu kalau kita tidak setuju saja lalu melakukan aksi-aksi itu cukup sia-sia. Ya sudah, ikuti saja. Nah, inilah bagian-bagian yang dialami oleh ekonomi kita sekarang. Ada beberapa model ekonomi yang bisa dikembangkan oleh satu negara, tapi basis Indonesia itu sudah ada, yaitu ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi itu tidak dilaksanakan dengan murni dan konsisten, maka terjadilah ekonomi pasar sekarang. Kalau ekonomi pasar sudah benar, ini harus dicabut subsidi itu perlahan-lahan sampai nol. Itu sudah benar menurut ekonomi pasar. Tapi ekonomi kita tidak ekonomi pasar 100%, tapi berdasarkan ekonomi kekeluargaan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saya sudah menulis harga minyak di Venezuela Rp330 1 liter. Di Libya Rp440, bukan ribu. Di Iran Rp765. Di Malaysia 6.500, di Indonesia 10.000. Harga Pertalite yang baru dinaikkan dia 10.000. Jadi kita di bagian negara-negara berkembang itu kita paling mahal. Nah, cara pemerintah melihat itu begini. Di Singapura lebih mahal minyak dari di Indonesia. Bagus, betul, 100%. 31.000 harga minyak di Singapura 1 liter, kita 10.000. Cara Anda membandingkan ini salah, karena pendapatan orang Singapura itu per tahun adalah 961 juta. Pendapatan orang Indonesia setahun adalah 51 juta. Ini cara bodoh kalau membandingkan negara yang tingkat sejahteranya tinggi dengan negaranya yang masih miskin. Sekali lagi saya katakan, Singapura itu pendapatan per kapitanya 961 juta per kapita per year. Indonesia masih 51 juta per kapita per year. Ini cara membandingkan negara Anda dengan negara lain, supaya kita jangan mengajarkan rakyat kita terus-menerus bodoh. Kita harus jujur mengatakan begini. Karena itulah perlu diberi subsidi. Subsidi hanya diterima oleh orang kaya. Saya buktikan kalau subsidi diterima oleh orang kaya, sepeda motor itu adalah alat kerja, bukan tanda orang kaya. Karena dia miskin maka dia kredit sepeda motor. Jadi jangan itu terus-menerus kita persoalkan. Kalau kita menjadi negara yang cinta pada rakyat kita dan ekonomi kita, karena kita adalah kelompok miskin. Inilah beberapa hal yang perlu kita cermati. Dan saya mengatakan, kalau Anda memberikan BLT 600.000 atau 1 juta, itu bukti Anda tidak berhasil menurunkan kemiskinan. Itu bukti Anda tidak bisa mengurangi angka kemiskinan. Jadi jangan kita membanggakan, oh kita bagikan. Iya, tapi kenapa? Kenapa Anda bagikan? Karena dia miskin.
Itu saja. Kenapa Anda tidak selesaikan dia miskin? Kenapa Anda cabut subsidi? Nah, ini cara kita berpikir. Jadi jangan Anda mengatakan kalau orang pemerintah memberikan orang BLT 600.000, pemerintah yang berprestasi. Bukan. Kalau dia berprestasi tidak ada orang miskin. Kalau dia berprestasi tidak ada pengangguran. Nah, itu cara berpikir kita terbalik ya. Supaya kita menjadi kritis dan pandai, karena ini tujuan negara didirikan supaya rakyat menjadi pandai, bukan memelihara rakyat dengan cara-cara yang menyebabkan kita tidak akan menjadi cerdas. Nah, kira-kira itu ya. Saya katakan, saya tidak mau mengatakan bahwa kebijaksanaan kredit yang diberikan pada amatur itu adalah predator bagi perusahaan-perusahaan macam kita, tapi mendekati. Karena itulah BSK Group dalam hidupnya sangat susah. Lebih 30 tahun kita terus memutar otak kita untuk mengatasi kebijaksanaan pemerintah yang sangat mempersulit usaha-usaha kita di bidang ekonomi. Bagi dalam pandangan kita sebagai pengusaha ya, wah ada makmur ini ya, lagi datang. Mungkin tadi sudah saya bilang makmur datangnya, keluar Anda dari BSK ya, ini ada kredit lebih mudah. Bagi kita, wah baik itu ya, pemerintah bersedekah melalui kredit komando namanya. Tapi bagi usaha swasta itu, wah ini masalah ini, tambah sulit kita ya. Berputar terus, alhamdulillah 30 tahun terus menerus kepala saya berputar dengan baik, yang menyebabkan kita bertahan dan bisa berkembang sampai sekarang. Jangan mana ruang Pak Gubernur ya. Pak Bupati belum datang, ada wakilnya? Saya mewakili Pak Gubernur. Oh, Anda mewakili Pak Gubernur? Oh iya, bagus ya. Maaf ya, jadi Pak Gubernur ya, saya bilang ya Pak Gubernur ya. Oh, Pak Gubernur sudah datang. Beliau sedang perjalanan dari kantor ke sini. Oh iya, bagus ya. Jadi ya sebenarnya saya senang kalau ada Pak Gubernur di sini supaya didengar suara saya ya. Saya kira dia akan mewakili sama aja kan ya. Jadi hal-hal seperti ini Bapak-bapak dan saudara-saudara tidak dibicarakan di tingkat nasional karena mereka satu grup ya. Kita ini tidak dalam grup, jadi kita bebas berpendapat lain maksudnya ya. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah pendapat saya dari sudut pandang keilmuan dan literatur yang saya baca di bidang kebijaksanaan ekonomi satu negara. Nah, saya juga sudah bilang pada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, coba Anda bangun jalan ke Tepal, ke Orung Telu. Itu yang sudah saya janji pada masyarakat di sana dulu. Pak Gubernur bilang apa? Tidak ada uang kali katanya. Saya katakan Anda seorang gubernur, Anda yang memutuskan, bukan Anda diatur oleh kepala dinas Anda. Saya bilang gitu. Harus Anda yang mengatur kepala dinas itu. Ini saya ngomong langsung sebagai teman saya ya. Dan alhamdulillah katanya sudah dibangun. Bupatinya terima kasih Pak Ali katanya itu ya atas saran Bapak, beliau bantu kita membangun jalan kabupaten. Itu sama dengan saya bilang dulu kalau saya jadi gubernur ya, tapi kan sekarang Pak Zul jadi gubernur kita. Karena itu pikiran-pikiran saya dulu tetap saya sampaikan pada Pak Gubernur ya. Mudah-mudahan bisa beliau melaksanakan secara bertahap, insya Allah. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, saya minta maaf kalau terlalu lama berdiri, padahal saya hanya sengaja saja sambil menunggu, tapi ternyata wakil beliau sudah ada ya.
Jadi sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sekali lagi untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan. Beliau selaku pendiri sekaligus pemilik dari PT BPS Segara Anak Kencana. Pada kesempatan hari ini sudah berkenan menyampaikan sambutan, dan di dalam sambutan tadi bisa kita dengar bersama sedikit pencerahan tentang perbankan. Dan mengenai perbankan tidak diragukan lagi, beliau selaku pemilik dari PT BPR Segara Anak Kencana yang sudah belasan tahun berdiri, tentunya dengan pengalaman yang luar biasa, dan memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten-kabupaten lainnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya berikut, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh pejabat yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati Bapak Dr. Andes Wirajaya Kusuma MH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan banggakan Sohibul Bait sekaligus pemilik PT BPR Bank Segara Anak Kencana, Ayahanda Haji Muhammad Ali bin Dahlan, yang juga merupakan Bupati Lombok Timur periode 2003-2008, kemudian 2013-2018. Kemudian yang saya hormati dan banggakan juga Ayahanda Mami Tiang Lalu Ratmaje, yang juga merupakan Bupati Lombok Tengah periode 2005-2010, dan Kakanda Wakil Bupati langsung ya mendampingi beliau pada saat itu. Para undangan, hadirin yang berbahagia, yang pertama yang menyampaikan salam ta'zim Bapak Gubernur ini Dahlan. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini karena sedang menghadiri acara Rakernas PMID di Pancel. Jadi bersamaan waktunya. Nah, sebenarnya beliau menugaskan dia mendampingi Manggen Niki, tapi karena sedang dalam perjalanan, informasi dari Pak Ajudan tadi, Pak Wiro, Pak Karo sudah yang mewakili Pak Gubernur untuk memberikan sambutan. Mendadak saja Niki ditembak. Nah, tadi kita sudah hadir tadi Ayahanda, jadi sebelum naik panggung sudah berada di posisi di sebelah kiri dan tadi. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, sangat luar biasa tadi ya kalau kita mendengar, menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ayahanda kita, ini sangat luar biasa ya. Pandangan beliau itu, kalau saya pribadi terlepas dari peran saya sebagai seorang birokrat gitu ya, sebagai seorang kepala biro perekonomian, itu memang sangat benar gitu ya, apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau kita membandingkan negara kita dengan negara-negara di Eropa, Amerika gitu ya, bahkan Singapura yang terdekat dengan kita, itu nggak ada rasanya dibandingkan dengan kita Indonesia yang notabene adalah negara berkembang, itu sangat benar. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan itu yang seharusnya protek untuk melindungi kepentingan rakyat, yang apalagi yang terkait kebutuhan dasar, Bapak Ibu sekalian, itu seharusnya nggak harus menghitung-hitung gitu ya. Memang seperti harus itulah adanya sebenarnya. Tapi ya itu tadi, pandangan pemerintah itu kadang-kadang sedikit berbeda dengan teori-teori yang seharusnya menurut kita harus pro rakyat gitu ya. Nah, untuk sedikit informasi saja Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan di Kepala Biro Ekonomi ini menjabat sebagai sekretaris tim pengendalian inflasi daerah. Sekarang ini menjadi momok buat kita semua, bahkan Pak Presiden dalam 2 bulan terakhir ini 5 kali memberikan arahan kepada kami
untuk benar-benar menjadikan prioritas utama isu inflasi ini menjadi isu yang sangat prioritas untuk selalu didengungkan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di negara-negara maju yang dikatakan oleh ayahanda kita tadi, Amerika, ya, Eropa, bahkan Turki, itu inflasinya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Amerika yang katanya negara yang hebat, ya, negara yang sangat maju ekonominya, ya, bahkan dia intervensi negara-negara lain, berani mengeluarkan duit, ya, untuk mengintervensi negara lain, itu tingkat inflasinya jauh sangat tinggi dibanding kita, Bapak Ibu sekalian. Bulan Juli kemarin itu menyentuh angka 9,1%. Ya. Kemudian begitu juga dengan Inggris, Eropa, sama. Turki bahkan Bapak Ibu sekalian 79,6% angka inflasinya. Mohon maaf, Sri Lanka, negara yang sama-sama negara berkembang, karena kesulitan masyarakatnya mendapatkan kebutuhan pokok, itu menyebabkan presidennya jatuh, kepala pemerintahan. Ini akibat apa? Akibat inflasi. Nah, ini ditakutkan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sehingga beliau dalam 2 bulan itu mengumpulkan kita semua, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, untuk benar-benar memberikan atensi yang serius terhadap inflasi. Inflasi ini zaman-zaman ini kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat, gitu Bapak Ibu sekalian. Sementara pendapatannya tidak meningkat, begitu. Sehingga yang tadinya umpama duitnya hanya waktu itu 5 juta bisa memenuhi kebutuhan hidupnya semuanya secara wajar, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan lain-lainnya. Nah, sekarang karena inflasi tinggi, maka dia kesulitan sekali. Yang tadinya beras bisa dia beli 50 kilo dalam 1 bulan, karena kemahalan dia menjadi turun jumlah yang bisa dipenuhi menjadi 25 kilo. Nah, ini yang katakan di inflasi. Nah, lama-lama kalau tidak dikendalikan akan berbahaya. Nah, kalau berbahaya, instabilitas terakhir. Nah, sekarang ini saja di NTB, Bapak Ibu sekalian, inflasi kita 5,88% di bulan Agustus year on year, gitu ya. Nah, kalau nasional di angka 4,69%. Jadi kita masih di angka rata-rata nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberadaan perbankan ini menjadi sangat penting kehadirannya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, terutama bagi kita masyarakat yang memang membutuhkan tambahan pembiayaan bagi pengembangan usaha kita. Alhamdulillah luar biasa ayahanda kita, ya, Haji Muhammad Ali bin Dahlan, ya, dalam waktu tadi katakan 30 tahun, ya, luar biasa berkiprah, berkhidmat dalam dunia perbankan untuk bagaimana memikirkan masyarakat kita agar memperoleh akses pembiayaan yang walaupun kata beliau tadi persaingannya sangat luar biasa. Disebutkan ada Pak Kur katanya, ya, Pak Kur, ya, memang itu salah satu program pemerintah. Jadi ada program Kur itu ya sebenarnya kalau suku bunga perbankan itu bersama semua, tapi pemerintah menanggung sebagian pembiayaan bunga itu oleh pemerintah, sehingga berkurang dia menjadi 6% ya, itu. Tapi sisanya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini disubsidi, gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kehadiran BPR Bank Segera Anak Kencana yang merupakan anak cabang dari Bank Samawa Kencana ini, ya, sangat merupakan arti yang sangat strategis bagi aspek pembiayaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu banyak perbankan ada di Nusa Tenggara Barat ini di bawah pengawasan OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang punya kewenangan untuk mengevaluasi, ya, menilai kelayakan sebuah bank untuk bisa bertahan apa tidak. Nah, tentu harapan kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mengapresiasi peresmian, ya, salah satu kantor cabang Bank Segera Anak Kencana ini di Lombok Tengah, khususnya di Praia ini. Mudah-mudahan keberadaan bank ini mampu meningkatkan perkembangan perekonomian yang ada di sini, terutama memberikan pembiayaan bagi pelaku-pelaku usaha mikro kecil, ya. Ini terutama karena segmen BPR itu adalah pelaku usaha mikro kecil, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini, apalagi lokasinya dekat pasar Renteng, ini tentu akan memudahkan, ya, para nasabah-nasabah kita, saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang memiliki usaha di pasar Renteng maupun di sekitar kota Praia ini bisa mengakses pembiayaan di BPR Bank Segera Anak Kencana ini. Nah, sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan dan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pemilik
daripada Bank Sebuah Kencana, ayahanda kita Muhammad Haji Ali bin Dahlan ya, yang telah berupaya keras ya, sampai dengan usia beliau sudah sangat ya, sudah lebih senior dari kita ya, terus berupaya, terus berpikir bagaimana untuk memberikan yang terbaik terhadap Bank Sebuah Kencana dan anak cabangnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Nah, perlu kami ingatkan juga bahwa di tengah-tengah persaingan kondisi kekinian, Bapak Ibu sekalian tadi sudah jelaskan, persaingan perbankan itu sangat luar biasa. Jadi sekarang bukan hanya perbankan konvensional saja, Bapak Ibu sekalian, tapi ada namanya fintech, tadi sudah disebutkan oleh anak kita. Ada yang namanya financial technology, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya P2P, peer-to-peer, Pak. Jadi nggak perlu ada perangkat bank kayak sekarang ini, betul kata beliau. Cukup ada di online, nanti umpama ya, yang punya duit 1 miliar dan juga masuk nanti di ada namanya asosiasi fintech, itu dia masuk di sana, dia sampaikan saya mau nasabah saya ini dengan suku bunga sekian, nanti transaksi lewat online saja, sepakat, oke, langsung peer to peer namanya. Jadi dia memberikan, si calon peminjam memberikan kepada saya, oke, om bunganya 10%, 20%, 30%, lebih tinggi Bapak Ibu sekalian memang kalau yang online itu, peer to peer itu. Oke, sepakat, jadi. Tapi beda dengan pinjaman online, tapi hampir sama gitu. Ada yang sifatnya ilegal, ada yang ilegal ya, oleh OJK. Ada beberapa yang fintech itu yang memang sudah diinikan oleh OJK, Pak, disahkan oleh OJK. Tapi ada juga yang ilegal, yang online itu, yang di tengah jalan memberitakan nasabahnya hal-hal yang negatif. Nah, itu sifatnya online biasanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terhormati, memang di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini kita tidak bisa menghindari persaingan pembiayaan itu yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang kalau kita sudah punya Android, Bapak Ibu sekalian, itu ditawarkan pinjaman, tapi harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai itu pinjaman yang sifatnya ilegal, Bapak Ibu sekalian. Ciri khasnya paling bunganya sangat tinggi, bahkan melebihi sampai 30% kadang-kadang. Yang namanya online ini itu sudah ilegal gitu ya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai terjebak di pinjaman yang sifatnya online. Itu namanya peer to peer, Bapak Ibu sekalian ya. Harus dicek dulu keberadaan dari OJK. Ada di OJK, kantornya di Jalan Langkung, Bapak Ibu sekalian, di depan Taman Maloba. Itu kalau ada keraguan terkait dengan itu silakan adukan ke OJK, Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang tingkat literasi keuangan kita di masyarakat kita masih rendah dari tingkat nasional. Baru angka 36% kalau nasional itu 38%. Artinya apa? Masyarakat kita belum begitu familiar kadang-kadang dengan perbankan kita. Datang ke kantor bank kadang-kadang malu takut, gitu ya, malu bertanya kadang-kadang. Nah, ini tugas kami pemerintah untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat kita agar memahami dan mudah nanti ketika ingin mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Sekali lagi, kami atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada owner, pemilik daripada Bank Segara Anak Kencana ini. Gitu. Baru berpanjang lagi. Ya. Nah, informasi dari protokol ini Pak Gubernur kata setengah jam lagi Niki baru tiba kira-kira di sini. Kalau setengah jam ini sama kayak kuliah nanti saya ngomong di depan ini. Jadi kondisinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, tugas berat kami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat itu bisa tetap terjaga, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertumbuhan ekonomi kita ini cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang ini di angka 5,99% Pak, pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi di sisi lain, angka inflasi itu cukup tinggi, 5,88%. Ini artinya apa gitu? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ketika tidak diiringi dengan pengendalian inflasi ini, gitu Bapak sekalian, itu akan tidak ada artinya gitu. Yang menyebabkan nanti daya beli masyarakat itu berkurang. Kalau kata Pak Yusuf Kalla waktu dia menghadiri ya Rakornas pengendalian inflasi nasional ya, itu ibarat kita menjaga tekanan darah kalau inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi tapi tidak boleh juga terlalu rendah ya, harus pada dataran yang normal ya, harus pada dataran yang normal sehingga ketika masyarakat itu
punya pendapatan yang baik gitu, tetapi produsen-produsen bahan komoditas pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat itu juga tidak boleh merugi gitu. Nah sehingga itu inflasi itu sekarang di satu sisi dia dibutuhkan untuk menstimulasi perkembangan perekonomian suatu daerah. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kami informasikan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan penghargaan sebagai TPID Provinsi Terbaik Nasional, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan pemerintah Kota Mataram dan pemerintah Lombok Barat. Dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ke depan tentu kami harapkan melalui kerja TPID-nya Kabupaten Lombok Tengah mampu juga mempersembahkan trofi terbaik dalam hal pengendalian inflasi bagi masyarakat Lombok Tengah nantinya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Kalau terlalu panjang juga saya ngomong nanti lama-lama kurang fokus dan kurang ini ya, lelah nanti Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu Pak Gubernur nanti ya ada hiburan atau musik ya yang bisa kita nikmati sambil menikmati sarapan santap siang atau menu yang ada di depannya. Tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sebentar lagi juga akan menjadi tuan rumah WSBK Bapak Ibu sekalian, insya Allah tanggal 11 sampai 13 November 2022 ini ya. Nah tentu harapan kita WSBK ini juga menjadi salah satu ajang, karena ini ajang internasional Bapak Ibu balap motor itu ya. Jadi balap motor ajang internasional yang diikuti oleh pembalap-pembalap internasional, ini mampu menggerakkan perekonomian kita. Nah, caranya gimana? Tentu pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini mempersiapkan masyarakat kita, terutama pelaku-pelaku usaha, gitu ya, pelaku-pelaku pariwisata untuk menyiapkan diri dengan baik. Dalam hal apa? Dalam hal penyiapan apa yang dibutuhkan oleh tamu-tamu kita nanti, ya. Tamu-tamu kita tentu mereka datang menonton, termasuk official dan para riders itu membutuhkan makanan, membutuhkan merchandise, gitu ya. Dan tentu siapa yang harus menyiapkan? Ya mudah-mudahan dari kita, bukan dari luar NTB atau luar Lombok gitu ya. Nah harus kita ambil peran sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan sampai nanti ada kata-kata ajang WSBK kita hanya jadi penonton saja tapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah itu nggak boleh seperti itu. Harus kita balik. Ajang WSBK itu kita harus mendapatkan apa-apa dari kegiatan balap motor internasional itu. Apapun itu kegiatan harus kita mendapatkan manfaatnya ya. Alhamdulillah NTB sekarang ini sudah mendapat kepercayaan banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk ada event-event internasional. Nah sebelum WSBK ada namanya Iron Triathlon ya, ada balap sepeda yang diikuti oleh orang-orang profesional itu yang akan dihadiri oleh sekian ratus atlet yang berkaliber internasional. Di samping itu juga ada namanya Shell Eco Electric Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada perlombaan juga dipusatkan di ITDC, akan diselenggarakan perlombaan mobil listrik yang paling ramah lingkungan nanti dilombakan. Itu tingkat internasional juga. Jadi sangat luar biasa Lombok Tengah sekarang Bapak Ibu sekalian menjadi tuan rumah event-event nasional maupun internasional. Oleh karena itu tentu harapan kami sebagai pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat kita dengan kehadiran event-event internasional itu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Melalui apa? Tentu mereka mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan penghasilan dari setiap event-event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Lombok Tengah dan di Nusa Tenggara Barat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini dadakan perintah dari Pak Gubernur untuk yang memberikan sambutan wakil beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari sambutan kami ini ya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kadro Perekonomian serta Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah berkenan mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sampai pada puncak acara, inti dari acara, yakni pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya atau dibukanya kantor PT BPN kantor cabang Praia Kabupaten Lombok Tengah. Dan kali ini untuk pengguntingan pita akan dilakukan oleh salah satu peserta produk tabungan Pasis Harapan
yakni Ananda Syakila, siswi dari MI An-Nur Buyung. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kemudian didampingi langsung oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan selaku pendiri dan pemilik PT BPS Segara Anak Kencana. Dan untuk pengguntingan pita mohon berkenan dan kerjasama sekaligus kita semua boleh berdiri gitu, untuk sama-sama mengiringi pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya atau dibukanya dari kantor PT BPR Segara Anak Kencana, kantor cabang Raya Kota Batang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kantor BSK. Dibuka langsung pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama mungkin Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan didampingi oleh Karo Perekonomian Sekretariat Provinsi Nusa Barat, kemudian didampingi oleh Aminda Haji Lalu Wetmaja, Haji Lalu Suprayatno. Mohon berkenan untuk naik ikut sesi foto bersama, dan kepada Al Mukarram Tuan Guru Haji Adam Isman juga mohon berkenan untuk foto bersama di depan pintu dari kantor PT BPR Segara Anak Kencana cabang Raya Kabupaten Lombok Tengah yang baru saja kita saksikan bersama telah diresmikan dengan melakukannya pengguntingan pita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi dengan diresmikannya kantor BSK cabang Raya ini, kami mohon iringan doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga kedepannya kantor BSK cabang Raya ini semakin maju, dan begitu majunya perkembangan memberikan tentunya memberikan manfaat yang semakin maju. BPR Segara Anak Kencana cabang Raya Lombok Tengah. Dan usai peninjauan kantor, kami persilakan untuk menikmati